kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan pujian Tuhan. Berkati kami biar kami bisa fokus untuk mendengar pujian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke teman-teman, jadi kita akan menyanyikan Aku Anak Raja. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur sebab Tuhan masih berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, hari ini kami rindu mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di dalam pemberitaan firman Tuhan. Berkati Kak Charlie dan berkati anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Biar kami sama-sama diberkati Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, hari ini kakak akan sharing firman Tuhan dengan satu tema. Temanya adalah merdeka dari intimidasi iblis. Ya, mungkin ini berkaitan dengan peringatan kemerdekaan bangsa kita ya. Makanya tema ini diangkat. Temanya sekali lagi merdeka dari intimidasi iblis. Mungkin adik-adik ada yang tanya nih, apa sih artinya intimidasi? Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, intimidasi itu artinya adalah tindakan atau perbuatan menakut-nakuti. Tindakan atau perbuatan menakut-nakuti. Nah, dari arti kata ini kita ambil satu buah kesimpulan bahwa dari renungan kita hari ini, anak-anak sekolah minggu diharapkan bisa merdeka nih dari intimidasi iblis, dari tindakan atau perbuatan menakut-nakuti yang dilakukan oleh iblis. Nah, di dalam kitab
1 Petrus 5 ayat 8 berkata, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia terus berjalan, dia terus berkeliling dan mencari siapa yang bisa ditelan. Apa yang dilakukan iblis? Ia berjalan mengaum-ngaum tadi. Dia menakut-nakuti kakak, menakut-nakuti kamu, menakut-nakuti kita semua. Sampai kita benar-benar takut dan akhirnya bisa ditelan sama iblis. Tentu adik-adik gak mau dong ditelan sama iblis. Jangankan ditelan, ditakut-takuti iblis harusnya kita juga gak mau dong. Kita mesti menolak, bahkan kita harus melawan. Kita harus merdeka dari tindakan iblis yang menakut-nakuti ini. Karena itu hari ini kita akan belajar nih, dalam hal apa saja sih kadang-kadang iblis menakut-nakuti kita, kenapa kita takut dalam hal itu dan kita mau keluar dari ketakutan itu dan mengalami kemerdekaan. Oke, yang pertama, ketakutan pertama yang suka dilakukan oleh iblis kepada kita adalah takut gelap. Biasanya ini dialami oleh adik-adik kelas kecil ya. Kelas-kelas yang di bawah 5 tahun begitu, biasanya takut gelap. Nggak berani ke kamar mandi sendiri, nggak berani ke dapur sendiri. Ngambil minum kalau udah malam, waduh, mesti ditemenin papa mama. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena gelap. Kenapa nggak berani di gelap? Karena ada iblis di gelap. Padahal iblis itu bukan cuma ada di tempat gelap, di tempat terang juga ada iblis. Tapi kadang-kadang adik-adik takut kali ya di tempat gelap. Kenapa ya? Mungkin inilah pekerjaan iblis, ditakut-takuti. Melihat gelap sepertinya lebih menyeramkan daripada terang. Padahal ada satu lagu nih ya, kakak nyanyiin ya sedikit ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Baik dalam gelap ataupun dalam terang, kiri kanan kita ada Tuhan. Jadi harusnya adik-adik gak boleh takut. Kalau misalnya udah malam, terus memang harus kebelet pipis, pipis aja. Kenapa mesti takut? Kalau memang sudah malam dan haus mau minum ke belakang, ya ke dapur sendiri saja, tidak perlu takut. Nah, takut gelap ini adalah usaha iblis untuk menakut-nakuti kita. Ya, mulai hari ini adik-adik nggak perlu takut dengan gelap. Jangan takut sama gelap. Kenapa? Karena kiri kanan kita ada Tuhan. Di dalam hidup kita ada Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita, sehingga harusnya kita nggak boleh takut lagi, walaupun di dalam gelap. Kalau tiba-tiba satu malam atau satu hari mati lampu, dan gelap gulita di dalam kamar kita, di dalam rumah kita, jangan teriak, "Papa, Mama, aku takut." Nggak perlu. Cukup duduk dengan tenang, cukup berpikir bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dan memang pasti tidak akan terjadi apa-apa, sebab baik di dalam terang maupun di dalam gelap, Tuhan akan menjagai adik-adik semua. Jadi nggak perlu takut ya, ini perbuatan iblis menakut-nakuti adik-adik kelas kecil biasanya nih ya, takut dengan gelap. Intimidasi yang kedua yang dilakukan iblis, ini kakak sekarang bahas untuk adik-adik yang kelasnya lebih tinggi. Ini kelas tengah ya, kelas pratama. Takut salah dan takut kalah. Nah, biasanya adik-adik yang di atas 5 tahun udah masuk di kelas sedang, kelas pratama, itu takut salah. Nggak berani buat sesuatu yang baru. Kenapa? Waduh, kalau salah gimana ya? Nggak berani ikut turnamen-turnamen, ikut perlombaan-perlombaan. Apalagi nih 17 Agustus banyak perlombaan. Nggak tahu ya kalau pandemi apa masih ada perlombaan atau nggak. Terus waktu kita diajak ikut lomba, ya jangan deh, nggak usah aku deh, nanti kalah. Nah, ketakutan-ketakutan ini dibuat oleh iblis
Sehingga kita nggak bikin apa-apa. Takut salah, ya udah nggak bikin apa-apa. Takut kalah, ya udah akhirnya nggak bisa apa-apa. Hati-hati adik-adik. Ketakutan akan kesalahan dan ketakutan akan kekalahan membuat adik-adik jadi pasif. Tidak buat apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Padahal kalau salah itu hal yang biasa. Kalau kita melakukan sesuatu dan salah, nggak apa-apa, itu proses pembelajaran. Nanti suatu saat kita pasti bisa benar. Kalau kita melakukan sesuatu, ikut pertandingan, mengikuti perlombaan, terus kalah, nggak apa-apa. Kalah itu kan kemenangan yang tertunda. Jadi nggak apa-apa, bukan suatu hal yang menakutkan. Buat saja. Tahukah adik-adik, di masa-masa pandemi ini, sekolah kita kan online ya. Kadang-kadang Bapak Ibu Guru kasih soal, kasih tugas ke adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Terus waktu dapat soal, adik-adik bilang gini, "Pa, aku nggak bisa nih kerjain soalnya, takut salah. Ma, aku nggak bisa nih ngerjain soalnya, takut salah." Nah, akhirnya Papa dan Mama yang mengerjakan soalnya. Itu nggak boleh. Adik-adik tetap harus lakukan, tetap harus kerjakan, walaupun salah, tidak apa-apa. Kenapa, Kak? Karena guru kalian tahu sebetulnya. Guru kalian tahu siapa nih yang mengerjakan. Apa kamu atau papa mama. Dan guru kamu, nih kakak kasih tahu ya, lebih seneng hasilnya kurang baik, tapi kamu yang mengerjakan, daripada hasilnya bagus banget, tapi bukan kamu yang mengerjakan. Ya, jadi jangan pernah takut salah. Kerjakan saja, salah tidak apa-apa. Ikut setiap ada turnamen, ada perlombaan, ikut saja. Kalah tidak apa-apa. Jangan mau ditipu sama iblis. Jangan mau ditakut-takutin sama iblis. Wah, nanti kamu akan begini loh. Nanti akan terjadi begini loh. Nanti kamu akan kalah loh. Nanti kamu akan diketawain loh. Nanti kamu akan disorakin loh. Enggak peduli. Lakukan saja apa yang bisa kamu lakukan. Jangan pernah takut salah. Jangan pernah takut kalah. Tuhan pasti akan menyertai kita. Yang ketiga, ketakutan yang dibuat iblis, ini kakak akan bahas untuk kelas besar ya. Kelas besar biasanya udah nggak takut gelap. Kelas besar biasanya udah nggak takut salah. Udah nggak takut kalah. Mereka akan buat banyak hal. Mereka akan ikut lomba-lomba apapun mereka akan ikut. Biasanya udah nggak takut yang begitu. Tapi ada ketakutan untuk kelas besar nih. Mereka takut berbeda. Ya, kelas besar itu biasanya takut berbeda. Makanya mereka selalu ngikutin apa yang teman-teman lakukan. Supaya apa? Supaya nggak dibully, supaya nggak beda. Kalau teman-teman merokok, terus misalnya aku nggak merokok, nanti aku nggak ditemenin, Kak. Kalau teman-teman ngomong kasar sama orang tua, terus aku nggak ngomong kasar sama orang tua, nanti aku dibully, Kak. Aku diledekin, Kak. Kalau teman-teman bolos sekolah, terus kalau aku sekolah sendiri, nanti aku nggak lagi ditemenin, Kak. Nah, ketakutan itu dilakukan oleh iblis. Iblis mengaung-ngaung menebar ketakutan itu supaya kita, ya nggak apa-apalah salah. Yang penting teman-teman banyak. Nggak apa-apalah aku ikut-ikutan teman salah. Yang penting aku nggak dibully. Jangan takut berbeda. Kalau teman kita baik, melakukan hal yang baik, ya kita ikuti tidak apa-apa. Tapi kalau teman kita salah, melakukan hal yang tidak baik, jangan diikuti. Kenapa? Karena lebih baik kita betul walaupun berbeda daripada kita sama dengan teman-teman kita sama-sama salah. Jangan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Jadi adik-adik yang di kelas besar, jangan takut berbeda. Kalau semua teman di dalam kelas kamu berbuat salah, kamu jangan ikut berbuat salah. Berbeda dalam hal itu boleh-boleh saja. Kalau semua teman di dalam kelas kamu nyontek, kamu jangan ikut nyontek. Berbeda dalam hal itu boleh-boleh saja. Tapi kalau semua teman kamu di komplek pergi ke gereja, terus kamu nggak ke gereja, nah perbedaan yang seperti ini yang tidak boleh. Perbedaan yang tidak baik, tidak perlu kamu lakukan. Tapi berbeda untuk melakukan yang baik, berbeda untuk melakukan yang benar, boleh-boleh saja. Iblis tuh suka kili-kili kita ya.
Lihat tuh, teman kamu lakukan itu. Masa kamu nggak lakukan itu? Nah, iblis juga suka kilik-kilik. Lihat tuh, teman kamu. Masa kamu nggak buat begitu? Masa kamu nggak punya begitu? Masa kamu nggak mau seperti dia? Hati-hati, itu tipuan iblis. Begitu kita melakukan hal yang sama dengan yang teman kita lakukan, ini hal yang salah ya yang kakak maksud, maka saat itulah kita sudah masuk dalam perangkap iblis yang mengaung-ngaung tadi. Sampai akhirnya kita bisa ditelan sama iblis. Hati-hati adik-adik, iblis berjalan berkeliling dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia mengaung-ngaung, menebarkan berita-berita yang tidak benar, menebarkan ketakutan-ketakutan. Dari mulai adik yang masih kecil, yang sedang, yang besar, kita punya ketakutan masing-masing. Adik yang kecil tadi ketakut apa ya kak? Takut gelap. Yang tengah takut salah, takut kalah. Dan yang besar takut berbeda. Nah, kita harus menang dari ketakutan-ketakutan ini. Kenapa? Karena di dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Nah, ayat ini berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Tuhan Yesus turun ke bumi untuk memerdekakan kita. Pasti kamu tahu semua ceritanya. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik. Semata-mata dilakukan untuk memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini ayatnya, kita sekarang bebas. Nah, kita sekarang merdeka. Sebab Kristus sudah membebaskan kita. Atau sebab Kristus sudah memerdekakan kita. Sebab itu, pertahankanlah kebebasanmu, pertahankanlah kemerdekaanmu, dan jangan mau diperhamba lagi. Biar ayat ini kita ingat selalu, waktu kita takut di dalam gelap, kita ingat sekarang kita sudah bebas. Sebab Kristus yang memerdekakan kita. Waktu kita takut salah, takut kalah, kita ingat sekarang kita sudah bebas karena Kristus sudah memerdekakan kita. Waktu kita takut berbeda, takut ditolak sama teman-teman, takut dibully, ingat ayat ini. Sekarang kita sudah bebas sebab Kristus sudah memerdekakan kita. Biar setiap kita benar-benar mengalami kemerdekaan seperti yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Galatia 5 ayat 1. Tuhan sudah memerdekakan kita, jadilah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kakak berharap kamu tidak ada lagi yang takut dalam hal-hal yang tadi kita sudah bahas. Biar kita berani sebab Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Terima kasih, kita berdoa dan kita menutup renungan hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah belajar bahwa selama ini kami takut itu semua adalah pekerjaan iblis. Iblis berusaha menakut-nakuti kami. Iblis berkeliling mengaung-ngaung untuk membuat kami takut. Namun hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami tidak boleh takut dan kami tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah memerdekakan kami. Sekarang kami sudah bebas, sekarang kami sudah merdeka dan kami tidak akan takut lagi. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati semua anak-anak yang mendengar renungan ini, supaya mereka hidup di dalam kemerdekaan dan tidak di dalam ketakutan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik adik-adik, sampai ketemu lagi dalam ibadah online berikutnya. Kakak ucapkan selamat menjalani hari kamu dengan penuh keberanian, sebab kamu adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dan ayat hafalan untuk hari Minggu yaitu ada di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Di sana berbunyi, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Sangat pendek adik-adik ya. Sekali lagi Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kedua. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kami akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau
berkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini. Diberkati mama papa mereka, diberkati sekolah mereka, pekerjaan mama papa mereka. Berikan kekuatan, kesehatan selalu, berikan keharmonisan dalam rumah mereka. Apa yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh anak sekolah minggu, semuanya dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus mencukupi, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus melimpahkan anugerah buat seluruh anak sekolah minggu dan kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.